Kau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Kau Yesus juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu berlimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskan aku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Anugerahmu bagiku, tak sekalipun kau meninggalkan aku. Ku percaya Bapa setia, Maha mulia, Maha kuasa, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Haleluya, Kau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Kau Yesus juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu berlimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskan aku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Anugerahmu bagiku, tak sekalipun kau meninggalkan aku. Ku percaya. Haleluya, Bapa setia, Maha mulia, Maha kuasa, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Haleluya, 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 Bapa. Shalom, selamat sore saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Bapa Yesua, Bapa Yahweh, Yesua, Hamasya Elohim, firman yang hidup menopang segala makhluk. Jika kita boleh hidup bernapas, menikmati anugerah berkat Tuhan, itu bukan oleh karena gagah atau kuat kita, tetapi semua oleh kasih, kuasa, firman Tuhan yang bekerja kuat nyata di dalam kehidupan kita. Sebab itu layak kita menaikkan pujian, mazmur syukur kita, saudara terkasih, agar Allah bertahta di atas pujian, sembah, mazmur kita, sehingga ada mujizat, ada kesembuhan, ada sukacita di dalam kita menjalani hari-hari dalam dunia yang gelap, penuh tipu daya, licin, dan penuh dengan kesukaran. Saudara terkasih, betapa kita sebagai anak-anak Tuhan di akhir zaman ini, kita harus hidup melekat kepada firman Tuhan, agar kuasa Tuhan mengerjakan bagi kita segala sesuatu untuk memberikan kita kemenangan, untuk memberikan kita sukacita, sorai-sorai, saudara terkasih, sehingga kita dapat menjalani hari-hari ini, saudara terkasih, dengan kemenangan oleh karena kekuatan kuasa kemuliaan Tuhan, melakukan perkara yang besar, ajaib
bagi kita. Ia memberikan kita jalan keluar. Ia memberikan kesembuhan. Ada mujizat, pertolongan, ada sukacita dalam menjalani hari-hari ini. Saudara terkasih, betapa di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan sempurna bagi kita. Saudara terkasih, bukan oleh karena kekuatan kita, bukan oleh karena kita pandai atau kita mempunyai sesuatu harta. Saudara terkasih, oleh karena kemurahan belas kasihan Tuhanlah, maka kita beroleh, saudara terkasih, kemenangan, perlindungan. Kita beroleh kasih karunia, saudara terkasih, keselamatan daripada Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena kemurahan dan belas kasihan Tuhanlah, dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan sempurna bekerja di dalam kita. Sebab itu, lebih kita bermegah dalam kelemahan kita, kesukaran kita. Saudara terkasih, dalam penderitaan kita oleh karena Yesus Kristus Tuhan, agar kuasa Tuhan bekerja nyata, mengerjakan perkara-perkara yang ajaib, yang mustahil bagi kita, tidak mustahil bagi Tuhan. Segala sesuatu dijadikannya melampaui segala akal dan pikiran manusia. Apa yang tidak pernah kita dengar, kita lihat oleh mata, timbul dalam hati kita, itu diberikannya bagi kita yang mengasihi Dia, dan Ia memberikan lebih dari apa yang kita harapkan, doakan, pikirkan, menurut kekuatan dan kuasa-Nya yang nyata, bekerja kuat di dalam kehidupan kita. Pada hari ini saya akan berbagi firman 2 Korintus 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam sisaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara terkasih, itulah firman Tuhan bagi kita. Saudara terkasih, jika kita mengalami siksaan, saudara terkasih, kesukaran, penganiayaan oleh karena Yesus Kristus Tuhan, saudara terkasih, kuasa Tuhan sempurna, saudara terkasih, bagi kita. Saudara terkasih, di dalam kesesakan, kuasa Tuhan bekerja bagi kita, karena kita hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara terkasih, kita mengalami siksaan, kesukaran, penderitaan oleh karena Yesus Kristus Tuhan, maka kuasa Tuhan itu bekerja nyata dalam kehidupan kita. Saudara terkasih, sebab itulah Paulus, saudara terkasih, mengalami sakit duri di dalam dirinya, yaitu utusan iblis yang diberikan Tuhan baginya. Ia memohon supaya agar utusan iblis itu keluar daripada dirinya. Tetapi jawab Tuhan kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna di dalam kamu. Sebab itu saudara terkasih, betapa kita dalam kelemahan kita, dalam ketidakberdayaan kita, saudara terkasih, semuanya itu seizin Tuhan. Kesukaran, saudara terkasih, ketidakberdayaan kita, semuanya itu seizin Tuhan, agar kita berseru mengandalkan Tuhan, agar kita memanggil namanya, saudara terkasih. Sebab Tuhan
akan bekerja kuasanya sempurna jika kita mau merendahkan diri, benar-benar mengandalkan Dia, berseru, berharap agar kuasa Tuhan, kuasa firman-Nya itu bekerja. Sebab itu kita harus mengandalkan firman Tuhan. Jangan kita hidup di dalam keangkuhan, kesombongan, oleh karena mempunyai pada kita tidak mengalami kekurangan, saudara terkasih, maka kita akan menjadi sombong. Kita mempunyai harta yang banyak, tidak kekurangan suatu apapun, seakan-akan kita tidak membutuhkan Tuhan tetapi mengandalkan kekayaan itu, saudara terkasih, kita sudah tergelincir. Harta itu yang ada pada kita membawa kita kepada kebinasaan, saudara terkasih. Jika kita mengandalkan harta itu, tidak mengandalkan Tuhan lagi. Sebab itu dalam kelemahanmu kuasa Tuhan sempurna. Sebab itu cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Saudara terkasih, betapa kita harus merendahkan hati, merendahkan diri, mengandalkan Tuhan, kasih karunia-Nya bagi kita. Kita membutuhkan kuasa Tuhan bekerja, memberikan kita kemenangan. Bukan kita mengandalkan kekuatan, harta, apapun pangkat yang ada di dunia ini, yang semuanya adalah buatan manusia, yang dibuat manusia agar manusia menjadi sombong, mengandalkan diri dan menganggap dirinya tinggi, saudara terkasih. Sebab hikmat manusia adalah kebodohan bagi Tuhan, saudara terkasih. Tetapi kebodohan orang bodoh, Tuhan memberikan hikmat, saudara terkasih, kepada setiap orang yang tidak mengandalkan dunia, yang mengandalkan Tuhan. Tuhan memberikan hikmat, saudara terkasih. Sebab itu Tuhan datang memakai hamba-hambanya, bukan orang yang pintar atau orang-orang yang jenius, saudara terkasih, tetapi orang yang tidak dipandang dunia, saudara terkasih. Ia memakai orang-orang yang tidak dianggap oleh dunia, tetapi Tuhan pakai, saudara terkasih, agar memalukan dunia yang mengandalkan logika pikirannya sendiri. Tetapi Tuhan memakai manusia yang benar-benar mau merendahkan hati, mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tuhan pakai mereka. Sebab itu saudara terkasih, betapa kita jangan mengandalkan apapun yang ada pada kita sehingga kita bermegah akan keadaan kita. Tetapi bermegahlah karena Allah Tuhan kita Maha besar, Maha mulia. Kita ini bencana tanah liat, harta yang ada pada kita semuanya daripada Allah Tuhan sendiri. Tidak ada kita dapat memiliki apapun jika surga tidak memberikannya kepada kita, saudara terkasih. Sebab itu betapa kita harus merendahkan hati, merendahkan diri. Jika kita mempunyai, saudara terkasih, harta, kelebihan, baik ekonomi, kekayaan, baiklah kita berbagi kepada orang-orang yang lemah, kepada orang yang tidak punya, saudara terkasih, agar harta yang kita punya itu boleh tersimpan di tempat yang kekal, di mana ngengat, karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak mengambilnya, saudara terkasih. Sebab harta yang ada di dunia, karat, ngengat akan merusakkannya dan pencuri akan mengambilnya. Tetapi harta yang ada di surga menjadi tempat kita, saudara terkasih, menjadi rumah kita, saudara terkasih. Sebab itu baiklah di akhir zaman ini
betapa kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Bersyukur dalam keadaan apapun, berharap kepada Allah Tuhan kita, agar iman kita semakin tumbuh dan pengharapan kita. Saudara terkasih, jangan kita memandang ke kiri atau ke kanan atau ke belakang, tapi pandangan kita kepada Yesus Kristus Tuhan, keselamatan kita, yang memimpin kita kepada kesempurnaan, yang membawa pada kehidupan yang kekal. Kiranya apapun keadaan kita, bersukacitalah di dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Sebab itu, saudara terkasih, mari kita senantiasa bertekun di dalam doa, dalam membaca firman, dan senantiasa berjalan dalam kebenaran. Sampai disinilah kesaksian firman Tuhan. Biarlah anugerah, berkat, damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan dalam persekutuan yang manis, penghiburan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok, sampai selamanya. Shalom.